Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini sesuai judul kita akan membahas mengenai saham di sektor batubara yang dipegang oleh Bapak Lo Keng Hong guys ya. Saham tersebut adalah ABM Investama dengan kode saham ABMM. Nah, jadi Bapak Lo Keng Hong ini adalah salah satu investor legendaris yang ada di Indonesia guys, dan sudah berinvestasi sejak puluhan tahun lalu. Beliau juga dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, dan beliau pernah berstatement, ada dua sektor saham yang bisa kita hold seumur hidup. Saham yang pertama adalah di sektor perbankan dan yang kedua adalah di sektor energi, terutama untuk sektor saham-saham di sektor batubara gitu guys ya. Karena batubara ini dinilai sebagai sumber energi listrik yang paling murah seperti itu. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ABM Investama dari sisi analisa fundamental. Yang pertama ya, nah, analisa fundamental ini kita akan lihat sebagus apa sih saham pilihan Bapak Lo Keng Hong. Yang kedua kita akan membahas mengenai price action-nya. Jadi di harga saat ini apakah masih worth it nih untuk membeli saham ABMM ini. Lalu kita pun akan membahas mengenai price targetnya. Di harga berapa sih kira-kira harga terbaik untuk membeli saham ABM Investama. Lalu kita akan melihat dari growth EPS atau pertumbuhan laba bersih saham ini. Lalu kita pun akan menilai ya atau melihat nilai intrinsik dan harga wajar saham ABMM. Dan kita akan membahas juga mengenai margin of safety dan juga prediksi dividen. Kira-kira berapa sih dividen yang akan dibagikan oleh ABM Investama ini untuk dividen di tahun depan gitu guys ya. Ini sangat menarik ya pembahasannya. Jadi kita akan melihat dari sisi fundamental terlebih dahulu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam analisanya, teman-teman ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan info menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, kita akan lanjut melihat fundamental dari saham ABM Investama. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, untuk net income atau laba bersih saham ABMM, ini ada kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2022 lalu ya. Nah, biasanya untuk saham-saham di sektor batubara, kenaikan laba bersihnya ini tercatat di kuartal 2 2022. Ini pun sebenarnya demikian guys ya. Di kuartal satunya hanya 456 miliar, lalu di kuartal 2 mulai naik nih 965 miliar. Kuartal 3 menjadi 1,1 triliun dan di kuartal 4 ini menjadi laba tertinggi dari ABM Investama yaitu sebesar 1,6 triliun. Lalu di kuartal 1 2023 ini turun menjadi 1,5 triliun dan di kuartal 2 juga turun menjadi 1,2 triliun. Teman-teman harus paham ya kalau misalkan harga acuan batu bara di tahun 2023 ini mengalami normalisasi. Tapi kalau misalkan kita perhatikan ya secara year on year, kuartal 1 2023 ini masih sangat besar jika dibandingkan dengan di kuartal yang sama di tahun sebelumnya, yaitu hanya sekitar 456 miliar. Begitupun juga dengan kuartal 2-nya ya guys ya. Nah, jadi kita akan nantikan nih untuk laporan kuartal 3 saham ABMM yang biasanya akan rilis di bulan Oktober ya guys ya. Kita lihat di sini untuk market capital ya saham ABM Investama ini 11 triliunan guys ya. 11 triliun, lalu kita akan lihat juga untuk rasio keuangan saham ABM Investama. Nah, rasio keuangannya di sini ABMM memiliki cash 3,1 triliun, total aset 34 triliun, lalu total liabilitas 22,8 triliun, total working capital 710 miliar, lalu total ekuitasnya 9,9 triliun. Kita pun bisa melihat di sini ya untuk profitabilitas saham ABM Investama. Gross profit margin 29,82%, operating profit margin 22,57%, dan net profit marginnya 21,99%. Nah, kalau misal kita lihat ya, untuk net profit marginnya ini ternyata sangat tinggi, guys ya. Nah, biasanya untuk saham-saham lain ini paling di sekitaran 10 sampai 12 persenan, tapi untuk ABM Investama net profit marginnya mencapai 21,99%. Berarti beban-beban dari operasional ini sebenarnya sangat kecil ya guys ya di saham ABM Investama ini. Lalu kita pun bisa melihat dari sisi valuasi ya, untuk PER-nya sendiri di sini 1,98 kali, lalu untuk PBV 1,12 kali dari nilai bukunya. Nah, biasanya untuk saham-saham pilihan Pak Lo Keng Hong ini memang memiliki valuasi yang sangat murah gitu guys ya. Jadi tidak
tidak usah khawatir kalau misalkan teman-teman pengen ngekor nih ke saham-sahamnya Pak Lo Keng Hong seperti itu. Tapi tetap kita akan lihat berapa sih kira-kira harga yang bagus untuk kita beli saham ini ya. Nah, kita di sini melihat untuk produk dan jasa yang dihasilkan oleh ABM Investama. Ternyata sebagian besar ya, yaitu 75,1%, penghasilan dari ABM Investama ini didapatkan dari kontraktor tambang dan juga pertambangan batu bara itu sendiri. Jadi selain ABM Investama ini memiliki tambang batu bara ya, mereka melakukan produksi untuk menambang batu bara, ternyata ABM Investama juga sebagai kontraktornya langsung gitu guys ya. Lalu kita lihat juga di sini 6%-nya ini sewa mesin dan pembangkit tenaga listrik, lalu 11,3%-nya jasa logistik dan sewa kapal, 0,4%-nya perdagangan bahan bakar, 2,2%-nya fabrikasi, dan 5,1%-nya ini divisi site service atau SSD dan repabrikasi ya guys ya. Jadi sangat menarik nih untuk saham ABMM ya dari sisi jasa dan juga produk yang dihasilkan oleh ABM Investama. Oke guys, kita akan lanjut untuk pembahasan selanjutnya ya. Nah, di Agustus itu ada corporate action ya yang sebenarnya ini positif guys untuk ABM Investama. Dan ternyata ABMM ini membeli 30% saham Games ya. Kita tahu bahwa saham Games ini adalah juga saham di sektor batubara. Dan ABM Investama ini memiliki 30% saham Games ya dan membeli sahamnya sebanyak 6,2 triliun. Nah, berarti kan ketika nantinya Games membagikan dividen, otomatis si ABM Investama ini juga kecipratan nih dividennya gitu ya karena ABM Investama memegang 30% sahamnya Games. Jadi berhak mendapatkan dividen dan itu saya rasa bisa meningkatkan perolehan net income atau laba bersih dari saham ABM Investama ini sendiri gitu guys ya. Nah, ini sangat menarik nih. Lalu kita akan melihat ya dari sisi price action-nya. Kita akan lihat dari sisi price action di sini ABMM ya per tanggal 17 Oktober 2023 ditutup di level 4060-an guys. Teman-teman bisa cek ya untuk harga ABM Investama. Nah, di sini sebelum membagikan dividen, saham ABMM ini sempat turun ya. Sempat turun sampai di 19 Mei 2023 menjadi tanggal come date-nya. Lalu sempat turun ya, sempat ARB satu kali ini di ex-date dividen saham ABMM di 23 Mei 2023. Lalu sahamnya sempat tertekan sampai menyentuh area terendahnya di 2700-an, lalu bisa rebound lagi dan naiknya ini sangat tinggi. Teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, memang untuk saham-saham yang dia rutin bagi dividen ya, dan apalagi dividennya itu besar, memang biasanya terjadi penurunan ya sebelum pembagian dividen. Kalau misalkan memang tidak sesuai ekspektasi, dan dilanjutkan turun setelah ex-date dividen gitu guys ya. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk kita membeli dan mengkoleksi saham di sektor batubara terutama ya. Ketika dia bagi dividen besar, harga sahamnya turun ya. Tapi ketika dia sudah normal lagi, nah biasanya seperti ini guys. Sahamnya bisa rebound lagi ya. Dan harga saham ABMM saat ini masih bisa bertahan ya di level 4 ribuan. Lalu kita lihat di 5 Oktober lalu sempat turun lagi ya guys ya, sempat turun ya di sampai 4 Oktober lalu di 5 Oktobernya bisa naik lagi. Nah, sebenarnya penurunan yang terjadi seperti ini sangat wajar sekali guys ya karena memang di saham itu kan naik turun. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman belum punya sama sekali saham ABM Investama, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk membeli dan mengkoleksi saham ABMM gitu guys ya. Jadi cukup menarik sebenarnya untuk saham-saham di sektor batubara ini. Karena ketika dia turun itu biasanya turunnya lumayan cukup dalam, tapi ketika dia naik itu teman-teman pasti cuan gitu guys ya di saham ABMM dari sisi capital gain-nya ya. Misalkan teman-teman belinya di bawah nih ya di area 2.700 sampai 2.800-an. Ketika harganya saat ini di harga 4.000, otomatis portofolio teman-teman juga untuk saat ini berarti kan sudah hijau gitu ya, sudah floating profit gitu dan itu biasanya yang didamba-dambakan oleh para investor gitu guys ya dimana ketika mereka membeli sebuah saham ya lebih bagus sih langsung naik dan langsung profit seperti itu jadi
kita untuk hold-nya pun sampai next dividen, sampai dividen tahun depan, itu akan lebih nyaman dan tenang gitu guys ya, kalau misalkan melihat porto kita tuh hijau-hijau gitu. Seperti itu guys. Oke ya, jadi apakah di harga saat ini saham ABM Investama ya di harga 4.060 atau di harga 4 ribuan ini cukup worth it untuk kita beli atau kita tunggu dulu atau bagaimana nih ya? Nah, karena kan di setiap investasi kan harus ada strateginya guys ya. Tentunya di pemilihan harga saham juga harus ada strateginya seperti itu. Kita akan lanjut yang melihat price target dari saham ABMM atau ABM Investama. Nah, di sini kita menggunakan sebaran data tahunan ya dari harga saham ABMM. Harga terendahnya mencapai 2.510, harga tertinggi saham ABMM mencapai 4.900 dan harga saat ini di 4.060. Maka posisi ABMM saat ini berada di persentil 65 guys ya dari sebaran data tahunannya. Dan konklusinya posisi saat ini untuk saham ABMM ternyata resikonya masih resiko menengah atau medium risk ya guys ya. Dan price targetnya ya dalam waktu dekat ini yaitu target price kita ada di bawah harga 4 ribuan guys ya. Jadi seperti itu. Syukur-syukur teman-teman bisa mendapatkan di bawah harga 4.000. Jadi semakin turun sebenarnya semakin murah dan semakin bagus guys untuk harga yang bisa kita dapatkan ya. Seperti itu. Jadi semakin kecil, semakin murah kita beli saham, average kita semakin murah. Nah, nantinya ketika harga sahamnya naik tentunya profit dari capital gain kita itu akan semakin besar lagi seperti itu guys ya, dan itu biasanya juga dipraktekkan oleh banyak sekali investor. Investor itu biasanya beli saham itu di harga murah. Jadi sebelum naik biasanya mereka sudah beli, lalu mereka memproyeksikan dari dividen, dari laba bersih, oh ini sahamnya kira-kira akan naik tinggi nih di beberapa bulan ke depan. Nanti harganya akan terapresiasi oleh market seperti itu. Dan ketika harganya sudah naik, mereka bebas apakah mau hold atau mau di take profit seperti itu. Tapi untuk saham-saham yang rutin bagi dividen, saya rasa ini sangat-sangat worth it untuk kita hold ya untuk jangka waktu panjang seperti itu selama mereka masih rutin bagi dividen. Nah, itu juga di mana kita memakai dividen investing ya. Kita berharap dari capital gain-nya juga dan kita berharap keuntungan juga dari dividennya seperti itu. Oke guys, kita akan melihat harga wajar dari ABM Investama ini ya guys ya. Untuk saham ABMM secara valuasi sederhana di sini PER-nya 1,98 kali dan PBV-nya 1,12 kali. Which is good untuk valuasi secara PER dan juga PBV ya, saham ABMM ini masih terbilang sangat-sangat murah guys. Kita lihat untuk pertumbuhan growth EPS-nya atau laba bersih dari saham ABMM. Kita lihat di sini untuk EPS ya, proyeksi di tahun 2023 ini mencapai 2.058 per lembar saham. Lalu kita lihat juga untuk EPS di tahun 2018 yaitu 344 guys ya. Dan secara pertumbuhan tahunan ternyata ABM Investama ini mencapai 19,59% ya untuk pertumbuhan laba bersihnya gitu guys ya. Kita simpan di sini growth rate, lalu EPS-nya kita simpan di sini ya 2.058 per lembar saham. Nah, lalu kita akan melihat berapa sih harga wajar dari ABM Investama. Harga saat ini di 4.060 dan harga wajarnya ternyata di 42.900-an guys ya. Nah, ini kita sangat terkejut karena harga wajar ABMM ini ternyata dinilai sangat mahal guys ya oleh Benjamin Graham Fair Value ya. Teman-teman boleh hitung sendiri ya guys ya menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value seperti itu. Kita bisa juga melihat untuk margin of safety ya, kira-kira terdiskon berapa persen nih untuk harga saat ini. Ternyata ABMM ini terdiskon ya, dari harganya ini terdiskon 90,54% guys ya. Ini sangat menarik, apalagi di sini ada Pak Lo Keng Hong yang biasanya dia pun menghold sebuah saham itu dalam jangka waktu yang sangat lama gitu guys ya. Teman-teman boleh cek ya untuk saham-saham ya seperti saham DILD, BMTR, lalu NISP, BNGA, beliau itu ternyata masih pegang loh ya sejak lama beliau investasi dan ketika harganya naik pun tidak tergoda ya, belum tergoda untuk jual gitu guys ya. Kecuali memang ada faktor-faktor lain yang mungkin perkembangannya sudah dinilai sudah kurang atau laba bersihnya dinilai sudah sulit naik. Nah, biasanya memang
faktor-faktor seperti itu bisa menyebabkan sebuah saham dijual oleh investor gitu guys ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi harga wajar atau nilai intrinsik, dari sisi discounted value, margin of safety-nya ini masih cukup tinggi. Dari valuasinya juga sangat-sangat murah. Ini sebenarnya saya pun tertarik guys untuk membeli saham ABMM ya guys ya. Tapi saya masih sabar untuk melihat perkembangan harganya. Kalau misalkan bisa dapat harga di bawah 4.000, saya akan sangat excited nih untuk beli saham ABMM ya, untuk mengkoleksi saham ABMM. Tapi disclaimer on guys ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, jadi bahasan kita selanjutnya adalah dividen saham ABMM ya. Kita lihat di sini untuk EPS saham ABMM di tahun 2020 ini sempat minus guys ya. Lalu di tahun 2021 naik sangat tinggi dan di sini langsung membagikan dividen payout ratio 34,81% ya. Dengan dividen per share-nya Rp267 per lembar saham atau Rp26.700 per lotnya. Lalu pertumbuhan EPS-nya ini terasa sekali di tahun 2022 guys ya. EPS full year 2022 1.545 dengan dividen payout ratio 25,94%. Dengan dividen per share-nya Rp400 per lembar saham atau Rp40.000 per lotnya ya. Ini untuk dividen interim dan juga dividen final gitu guys ya. Karena di tahun 2022 memang untuk ABM Investama ini membagikan 2 kali dividen, yaitu dividen interim dan juga dividen final seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat ya, kenapa kok dividen payout ratio-nya di tahun 2021 mencapai 34%-an, tapi di tahun 2022 ini turun menjadi 25% gitu ya, atau mencapai 26%. Kok kenapa turun untuk dividen payout ratio-nya? Nah, dividen payout ratio ini adalah kebijakan dari perusahaan itu sendiri ya guys ya, akan membagikan berapa banyak nih untuk dividen payout ratio dari perolehan laba bersihnya. Karena sebuah perusahaan pun itu dituntut untuk selalu melakukan ekspansi ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya guys ya, di mana ABM Investama ini ternyata punya 30% sahamnya Games. Jadi, ketika Games ini nantinya bagi dividen, otomatis ABM Investama pun akan kebagian dividennya dari Games gitu, dan itu bisa menambahkan EPS-nya, bisa menambahkan laba bersihnya gitu ya. Nah, kita akan lanjut di tahun 2023 proyeksi EPS-nya mencapai 2058 per lembar saham. Kita akan asumsikan untuk dividen payout ratio ya guys ya, 35%-an ya. Tapi ini pun bisa naik dan bisa turun untuk dividen payout ratio-nya. Bisa turun kalau misalkan memang ada corporate action lainnya. Mungkin akuisisi saham batubara lain ya, bisa jadi seperti itu. Tapi ya syukur-syukur nih untuk dividen payout ratio-nya di tahun depan ya bisa lebih tinggi daripada proyeksi yang kita lihat di sini ya, proyeksi yang sudah kita prediksikan yaitu 35%. Dengan dividen payout ratio 35%, maka dividen per share-nya ini mencapai Rp514,5 per lembar sahamnya atau Rp51.400 per lotnya gitu guys ya. Dan ini sebenarnya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan dividen sebelumnya, yaitu Rp400 per lembar saham ya, untuk total dividen per share-nya seperti itu. Jadi ini cukup positif ya guys ya, dengan proyeksi EPS di tahun ini mencapai 2058 per lembar saham. Jadi dividen yang mungkin bisa dibagikan oleh ABM Investama sebesar Rp514 per lembar saham ya, dengan dividen yield jika kita lihat ya dengan harga saat ini, dividen yield-nya ini mencapai 12,60%-an guys. Ini sangat bagus menurut saya karena masih lebih besar jika dibandingkan dengan dividen sebelumnya seperti itu. Dan syukur-syukur kalau misalkan ABMM ini bisa bagi dividen payout ratio lebih besar daripada 35%. Ya mungkin di 40% atau 50% itu akan sangat bagus gitu guys ya. Seperti itu. Jadi kita tunggu saja nanti RUPS-nya seperti apa. Dan kita di sini sudah menghitung juga ya untuk modal investasi untuk dividen for living atau passive income dari dividen saham ya guys ya. Dengan dividen yield saham ABMM ya untuk saat ini kita proyeksikan 12,60% ya, bisa mencapai angka 12,60%-an. Kalau misalkan teman-teman pengen passive income 5 juta per bulan, berarti total dividen yang harus teman-teman dapatkan dalam jangka waktu 1 tahun itu harus mencapai 60 juta.
Maka modal investasi di saham ABMM ini mencapai 476 jutaan. Begitupun kalau misalkan kita double menjadi 10 juta, maka modal investasinya 952 juta. Dan kalau misalnya teman-teman pengen passive income 20 juta per bulan, modal investasinya mencapai 1,9 miliar. Nah, ini kita hitung agar teman-teman itu punya target ya guys ya untuk kedepannya akan seperti apa. Misalkan gini, teman-teman rutin investasi di saham yang bagi dividen, atau teman-teman melakukan yang namanya dividen investing. Tapi ternyata teman-teman ini nggak punya target gitu ya, nggak punya target untuk misalkan untuk pensiun, untuk mendapatkan passive income dari saham yang teman-teman miliki. Tentunya ke depannya teman-teman itu ketika misalkan tergoda nih ya untuk membeli sesuatu yang bersifat konsumerisme ya, bersifat Mmm, sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Misalkan teman-teman udah punya mobil, tapi ada mobil baru nih, wah, pengen gitu ya. Nah, ketika teman-teman tidak punya, retirement ini, target untuk pensiun gitu ya dari pekerjaan teman-teman, otomatis nanti teman-teman ini untuk target modal investasinya ini akan sulit tercapai gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya target untuk retirement, untuk pensiun gitu ya. Misalkan nih teman-teman saat ini bekerja di perusahaan atau teman-teman saat ini sebagai seorang pebisnis atau pedagang gitu ya. Nah, tapi teman-teman ini melihat bahwa kedepannya ini akan cukup sulit gitu ya. Tapi teman-teman punya modal investasi. Nah, sebenarnya ini bisa dimanfaatkan gitu guys ya untuk mendapatkan passive income bulanan rutin hanya dari dividen. Dan ini bisa kita kalkulasikan dengan dividen tahunan ya, karena biasanya saham-saham itu membagikan dividen baik itu 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali seperti itu. Misalkan teman-teman sekarang bekerja ya, baik itu pedagang ataupun karyawan. Nah, umur teman-teman saat ini misalkan di 20 tahunan ya, mungkin ada yang 21 tahun, ada yang 22 tahun, ada yang 26 tahun, 27 tahun ya, bervariasi. Nah, kira-kira di tahun berapa teman-teman pengen pensiun ya? Boleh tulis di kolom komentar guys ya. Kira-kira di umur berapa teman-teman ingin pensiun dari pekerjaan teman-teman saat ini? Kalau saya pribadi, saya menargetkan saya pensiun itu di umur 40 tahunan ya, di mana di umur 40 tahun saya itu menargetkan untuk pensiun dan memiliki modal investasi seberapa banyak gitu. Itu kan harus ditargetkan guys ya. Makanya kalau misalnya teman-teman dapat bonus ya, dapat bonus dari pekerjaan atau dapat proyek besar ya yang menyebabkan profit teman-teman di bulan itu sangat tinggi. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan untuk berinvestasi di saham gitu guys ya. Dan semoga target teman-teman untuk pensiun di usia yang teman-teman targetkan semoga lancar, usahanya atau pekerjaannya juga semoga dibukakan pintu rezekinya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.